Shalom. Sekali lagi shalom. Wow, luar biasa. Terima kasih buat saudara yang hadir di Menara Doa pada malam hari ini. Walaupun hujan sangat deras. Sampai saat ini hujan masih deras. Satu sisi kita berdoa buat Jambi supaya hujan dicurahkan. Karena sudah ada beberapa titik api tentang kebakaran. Kalau musim kemarau di Jambi itu sangat berbahaya untuk kebakaran lahan. Dan itu sudah mulai terjadi di beberapa titik. Jadi kita sedang berdoa buat hujan. Dan hari ini hujan sangat deras, Tuhan yang melakukannya. Walaupun sepertinya mengganggu 2-3 generasi, tetapi sesungguhnya tidak terganggu karena semua terjadi atas seizin Tuhan. Anda yang datang malam hari ini adalah orang pilihan Tuhan. Katakan kiri kanan, Anda orang pilihan. Katakan sama-sama, Anda orang pilihan. Nah, kita belajar Bapak Ibu. Tidak kebetulan apa yang sudah saya persiapkan bagi kita dan terjadi seperti ini. Memang hujannya sangat deras. Saya pun terlambat datang karena saya harus keliling dulu menjemput orang-orang yang mau ikut saya. Harus menjemput pemusik dan di mana-mana banjir tadi. Sepanjang jalan Teho itu banjir depan Transmart. Wah, luar biasa. Harus kencang bawa mobil supaya tidak terlambat. Pokoknya kayaknya kita yang punya jalan Jambi. Luar biasa. Tapi saya berterima kasih buat orang Sabak yang sudah datang. Tepuk tangan dong. Ya, karena buat mereka sudah dipersiapkan sebelum hujan datang. Saya melihat tadi ada juga justru daerah-daerah agak pinggir di kota, dari Nes datang juga. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ada juga dari pinggir kota Jambi, dari Torino datang juga. Luar biasa ya. Hari ini datang juga dari Sunderland, luar biasa. Dari pinggir-pinggir kota Jambi, memang mereka orang pinggiran tapi dimuliakan Tuhan, saudaraku. Haleluya, saudara. Tepuk tangan dulu buat kita semua yuk. Dan orang yang datang malam hari ini justru yang dari jauh-jauh, dari Marene. Luar biasa, jauh sekali. Ya, luar biasa. Ya. Nah, hari ini saudara saya berbicara, saya akan menyampaikan kepada kita, coba kita fokus. Saya minta maaf, bukan untuk menggurui kita, tapi coba kita belajar. Saya akan berbicara tentang pengenalan Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Coba, mengenal Tuhan itu perlu benar loh. Kalau mengenal Tuhan dengan benar berarti ada juga orang mengenal Tuhan tidak dengan pengertian yang benar, dengan yang salah. Coba, kira-kira semua kita yang hadir ini, apakah kita ini termasuk kategori mengenal Tuhan dengan benar apa tidak? Ayo, Filipi 3 ayat 10 kita baca dulu. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kalau kita baca nanti ayat selanjutnya ini berbicara bagaimana after before. Cerita Paulus waktu dia menjadi Saulus. Lalu dia melupakan masa lalu. Nah, dari poin ini sebenarnya kita tahu. Orang yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh tidak suka mengingat masa lalu. Jangan terlampau suka masa lalu dan jangan Anda diintimidasi oleh masa lalu. Seburuk apapun keadaan kita, lihat nih, seburuk apapun masa lalu kita, kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Katakan amin. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10 kita baca dengan suara keras 2-3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Katakan amin. Paulus berkata seperti ini. Sesudah dia menjadi Paulus berbicara Kristen sekarang. Kekristenan yang benar itu berbicara Paulus. Saulus berbicara masa lalu.
Lalu Paulus membuat satu statement begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kesukaannya selalu pengen mengenal Dia. Tadi saya ikut acara ulang tahun. Saya kasih satu ayat dari Mazmur 27 ayat 4. Bagaimana Daud memiliki keinginan untuk senantiasa ada di rumah Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, perhatikan nih. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, keinginannya selalu pengen diam di rumah Tuhan. Nah, untuk kita datang ke rumah Tuhan tidak mudah, banyak tantangan, termasuk hujan tadi. Hujan yang begitu deras, itu salah satu bentuk tantangan kita mengenal Tuhan. Coba kita main Dide. Coba kita nyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangan kita sama-sama. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, lihat Bapak Ibu, meskipun badai silih berganti, dia tetap cinta Tuhan. Jadi gini-gini, pengenalan kita akan Tuhan, itu akan memampukan kita untuk mampu melakukan firman justru di masa-masa yang tidak baik. Kalau keadaan ekonomimu, keuanganmu bagus, engkau rajin beribadah, orang dunia pun bisa lakukan itu. Waktu engkau lagi sehat tapi bisa beribadah, orang dunia pun bisa lakukan itu. Tapi waktu keadaan kita lagi tidak baik, kesehatannya kurang baik, ekonominya kurang baik, lagi difitnah orang, tapi dia tetap fokus mengiring Tuhan. Itulah yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Jadi ujian pengenalan akan Tuhan, itu selalu ada sesuatu yang kurang mengenakan buat daging kita. Nah, kata mengenal bukan sekedar tahu siapa Tuhan. Coba, saudara tahu siapa Tuhan? Yesus. Agama lain pun tahu Yesus Tuhan itu Tuhannya orang Kristen. Orang Buddha, orang Muslim tahu siapa Yesus, Tuhannya orang Kristen. Maaf, kalau kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi tidak mengalami Tuhan dan tidak tinggal di dalam Tuhan, itu bukan Kristen. Karena Kristen itu berbicara mengikut Kristus. Mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Kita lakukan, itulah Kristen. Jadi mengenal Tuhan bukan hanya sekedar tahu siapa Tuhan. Tetapi lebih lagi dikatakan mengenal merupakan apa? Suatu hubungan yang intim. Perhatikan lebih dalam nih. Udah intim dan benar dengan Tuhan. Yaitu secara otomatis disertai dengan apa? Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi orang Kristen yang tidak suka mengalami Tuhan secara pribadi, lebih suka dia rame-rame, itu namanya Kristen rame-rame. Kekristenan yang sesungguhnya berbicara pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Jadi Kristen yang benar, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kesukaannya berdua dengan Tuhan. Kedewasaan kita dilihat dari seberapa banyak Anda berdua dengan Tuhan. Makanya banyak orang suka melayani, makin gampang kecewa. Kenapa? Itu tanda bahwa persekutuannya dengan Tuhan secara pribadi kurang. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi, kesukaannya berdua dengan Tuhan. Bahkan lebih suka dia tempat yang hening daripada yang rame-rame.
Makanya sering saya katakan kepada adik-adik saya di tim pujian penyembahan. Penyembahan yang benar itu semakin sederhana. Penyembahan yang intim makin sederhana. Kalau saudara udah menyembah, udah nangis, dibuat kot-kot yang aneh-aneh, itu membuat penyembahan jadi mandek. Semakin sederhana. Karena Yesus adalah pribadi yang sederhana. Walaupun dia yang punya langit dan bumi. Ayo. Kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, pengenalan kita akan Tuhan yang memampukan kita untuk tetap, garis bawahi, tetap mempercayai Tuhan dalam keadaan seburuk apapun. Jadi kalau orang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, perhatikan, justru ada masa-masa yang sulit, dia tahu ini Tuhan sedang bicara sama saya. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi, kalau terjadi masalah dalam hidupnya, dia lebih cenderung menyalahkan orang lain. Suka nyalain orang. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kalau terjadi sesuatu yang kurang mengenakan daging kita, dia tahu Tuhan sedang bicara sama saya. Tuhan sedang bersihkan saya. Tetapi kalau saudara dan saya lebih cenderung nyalain orang, hobinya nyalain orang, itu gak mengenal Tuhan. Dia hanya tahu Tuhan tapi gak mengenal, gak mengalami Tuhan secara pribadi. Mazmur 23 ayat 4 kita baca sama-sama, 2-3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud percaya justru di lembah kekelaman, dia percaya Tuhan ada di sana. Justru Daud mendapatkan penghiburan justru di lembah kekelaman. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, walaupun diizinkan Tuhan terpuruk ekonominya, walaupun dia difitnah orang, dia akan tetap percaya kepada Tuhan. Dia akan tetap semangat buat Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Kalau saudara mengerti ini, dengar nih. Kalau saudara mengerti hal ini, di masa-masa sulit ini, kita akan enjoy dengan Tuhan. Dan orang mengenal Tuhan, sukacitanya tidak ditentukan oleh ekonomi. Sukacitanya tidak ditentukan oleh uang. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, sukacitanya ditentukan oleh Tuhan yang memiliki hidupnya. Justru di lembah kekelamanlah Tuhan hibur Daud. Maaf nih, penghiburan yang enak itu justru waktu ada orang meninggal. Kita datang rame-rame, orang itu terhibur. Tapi kalau orang lagi makan capcay, puyung hai, lagi makan enak, orang rame datang-datang, yang lagi makan pun bergumul. Aduh, berapa pengeluarannya ini? Lihat beda. Tetapi kalau orang lagi rame, orang lagi berduka, lagi sedih, kunjungi, datangi, orang itu terhibur. Kalau saudara mau mendapatkan penghiburan dari Tuhan, kalau terjadi lembah kekelaman, kalau saudara mengalami sesuatu yang buruk dalam hal apa saja, tenang. Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik buat saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan, katakan amin. Setiap orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan akan bisa dilihat dari buahnya. Boleh-boleh saja orang berkata begini, rambutan binje nih manisnya luar biasa. Ya silakan, tetapi waktu dicicip oleh pembeli, manis apa tidak? Kualitasnya binje apa tidak, manis apa tidak waktu dicicipi. Pengenalanmu akan Tuhan, ujiannya waktu Tuhan izinkan, musibah, masalah dalam hidup saudara. Apakah tetap ada ucapan syukur atau lebih cenderung nyalain orang? Jangan suka nyalain orang lain. Semakin Anda menyalahkan orang lain, semakin kita menyalahkan keadaan, makin buruk keadaan kita Bapak Ibu. Nah, saya nggak mau juga menghakimi saudara, tapi coba kita belajar ini murni dari firman Tuhan. Tanda-tanda, ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Coba kita belajar. Ciri-cirinya adalah yang pertama. Ini, coba baca sama-sama. Yang pertama, 2-3. Hidup dalam ketaatan. Itu harga mati. Jadi orang mengenal Tuhan sungguh-sungguh dilihat dari ketaatannya.
Orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti menuruti perintah-perintahnya. Ini bukan saya yang bilang, tapi ini firman Tuhan. Jadi orang yang mengenal Tuhannya dilihat dari ketaatannya mentaati firman. Coba jujur, jangan gegabah, jangan terlampau cepat jawab. Kira-kira saudara ini taat tak? Kita kadang taat kalau memang yang diperintahkan itu sesuai dengan keadaan hati kita. Tetapi coba kalau saudara disuruh benar-benar enggak sesuai dengan keinginan hatimu, apakah saudara taat? Dengar ya, Yesus itu pribadi yang suka diganggu. Saya mau ngomong nih, lihat nih. Yesus pribadi yang suka diganggu. Kristen yang benar itu dipersiapkan diri saudara siap diganggu oleh orang lain. Lagi tidur-tidur enak tiba-tiba diganggu, tolong doakan saya. Di situ kelihatan kualitas pengenalan orang kan Tuhan. Dilihat dari ketaatannya. Coba 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Coba saudara baca untuk supaya tidak ngantuk. Baca 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Apa itu? Tahan dulu. Apa tandanya? Baca dengan pelan-pelan. 2, 3. Jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ini firman Tuhan. Jadi tanda saudara dan saya mengenal Tuhan, seberapa taat saudara dan saya melakukan firman. Ada orang bisa melakukan firman yang disukai. Contoh, yang kita sukai apa ya? Datang ke rumah Tuhan, wah mungkin lagi enak. Tetapi giliran disuruh mengampuni, bisakah saudara mengampuni? Kenapa banyak orang hari ini mengalami kebencian? Gak bisa mengampuni orang. Kalau orang gak bisa mengampuni sesamanya, itu tanda dia gak mengenal Tuhan. Hati-hati loh. Pengenalan akan Tuhan dilihat dari seberapa besar dia taat. Ayat 4, 2, 3. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Lihat nih. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau orang berkata, aku mengenal Tuhan tetapi dia tidak mau taat, dia seorang pendusta. Dengar Bapak Ibu, kita ini pendusta apa tidak? Anda yang tahu. Melakukan firman gak boleh sebagian. Contoh saya katakan, persepuluhan itu perintah Tuhan. Kalau saudara masih berpikir mengembalikan 1/10 dari berkat yang Tuhan berikan kepada saudara, saya takut gara-gara itu kita gak bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi kalau orang gak taat, hanya bisa taat di firman tertentu, tetapi firman yang ini diabaikan. Kalau firman itu include, sempurna satu paket, gak boleh dipisah. Melakukan firman itu saudaraku harus perlu dengan sungguh-sungguh dengan ketaatan. Karena dikatakan begini, barang siapa berkata ia mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, perintah Tuhan itu gak boleh sebagian tapi semua. Ia adalah seorang apa? Pendusta. Coba. Saat ini Bapak Ibu lagi lihat saya. Roh Kudus lagi bicara sama Anda secara pribadi. Apa yang Tuhan ngomong? Apa yang Tuhan bicara sama saudara? Di 2-3 generasi ini. Kalau saudara mau lakukan, Anda adalah orang yang taat. Tidak sulit sebenarnya melakukan sesuatu kalau kita mengenal Dia. Kenapa kita sulit melakukan firman? Karena nggak mengenal Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, tidak sulit melakukan firman. Yang membuat sulit melakukan firman, karena pengenalan kita akan Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi apa yang kita mau. Betul lah? Melakukan firman bukan yang Anda mau, tapi yang Tuhan mau. Yang kedua, ciri atau tanda orang yang taat hidup dalam apa? Kekudusan. Alkitab berkata Allah itu kudus.
Barang siapa datang kepada Tuhan harus hidup dalam kekudusan. Definisi kudus adalah dipisahkan dari dunia. Apakah arti kudus itu sempurna? Tidak. Kekudusan adalah waktu kita berbuat dosa, lalu kita menyadari dosa yang kita lakukan, lalu kita datang sama Tuhan, di saat itulah Tuhan menguduskan kita. Katakan amin. Melalui penebusan darah anak domba, itu Tuhan Yesus. Tanpa kekudusan dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat apa? Melihat Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan tidak akan mau hidup dalam dosa. 1 Yohanes 3 ayat 6 kita baca, 2-3. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, lihat, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, lihat, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi kalau terus menerus Anda menikmati itu, tapi tetap ibadah, kita tahu tentang Tuhan, tapi Dia tidak mengenal kita dan kita pun gak mengenal Dia. Saya bisa mengenal Tuhan dan Tuhan bisa mengenal saya hanya melalui proses pengudusan. Kayaknya kalau khotbah tentang kekudusan gak keren di gereja now. Gak suka orang. Kalau berbicara kekudusan artinya koreng saudara dibuka. Borok kita dibongkar. Tabiat kebiasaan buruk kita dalam hal-hal tertentu dikupas, dibersihkan. Dalam Yesaya 4 ayat 4 berkata, Tuhan membersihkan kekotoran putri Sion. Saking Tuhan gak mau kita masuk neraka, dibersihkan, dipaksa. Supaya kita sehat. Yang kedua ini sangat penting. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Yang ketiga sekaligus yang terakhir. Ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yang ketiga, 2-3. Hidup selalu memancarkan kasih. Kemanapun dia pergi berlimpah dengan kasih. Katakan amin. Dia selalu memancarkan kasih. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, lihat, akan hidup dengan memancarkan kasih. Kemanapun dia pergi membawa kasih. Ada ayatnya enggak? Ada. Di mana? Di Alkitab. Alkitab mana? 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Pelan-pelan baca. 2-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lihat, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau saudara masih benci orang, status Anda cuma tahu Tuhan itu Yesus, atau Yesus itu Tuhan, tetapi kita nggak tinggal dalam Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kemanapun kita pergi memancarkan kasih. Artinya apa? Yang Anda beritakan adalah berita kasih. Kalau saya ngomong tiap hari begini, kayaknya khotbahnya itu aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kemana Anda pergi ngumpul, bicara tentang kasih. Arisan, bicara kasih. Sambil ngitung uang, bicara kasih. Jangan bertengkar gara-gara arisan, gara-gara uang. Berapa banyak orang ribut gara-gara uang. Kalau ada kasih dalam hidup saudara, maka kita yang mengontrol uang, bukan uang yang mengontrol kita. Kalau saudara masih dikendalikan uang, saudara hanya tahu Tuhan itu Tuhan, tapi nggak ngalami dan nggak tinggal. Allah itu adalah kasih, pribadinya kasih, bukan benci. Kita harus mengerti prinsip ini, katakan amin. Jadi seseorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, pasti akan bertumbuh ke arah yang benar. Lihat ya, coba cek diri kita. Kalau saudara sungguh-sungguh mengenal Tuhan,
hari demi hari kita bertumbuh ke arah yang benar. Jangan semakin lama melayani, makin gak karuan karakternya. Makin lama melayani, makin tahu banyak firman, semakin memiliki roh Farisi dan memiliki spirit Yudas. Suka bicara di belakang, tidak berani to the point. Mainnya hanya main belakang. Yang Tuhan mau, kalau Anda sungguh-sungguh mengenal Tuhan, makin lama makin bertumbuh ke arah yang benar. Menjadi serupa dengan Dia dalam perkataan, pemikiran, serta perbuatan. Bertumbuh ke arah yang benar melalui hidupnya, pasti yang terpancar hanya kasih yang memberkati orang di sekitar Anda. Berarti orang Kristen itu ditunggu di mana-mana. Jangan sampai ada penolakan Anda datang ke satu tempat. Kalau kita nggak datang justru dicari, nggak datang dia, kemana dia ya? Jangan sampai begini, di situ kita datang, udah datang dia, pasti makanan habis. Bayangkan. Berarti udah terkenal kita ini apa? Rakus. Ini penting Bapak Ibu. Jadi di mana poin kita? 3 ciri, 3 tanda orang mengenal Tuhan. Yang pertama, dengan ketaatannya. Yang kedua, dengan kekudusannya. Yang ketiga, dengan kasihnya. Jadi orang yang mengenal Dia, kesukaannya pasti berdamai dengan Tuhan. Makanya selalu saya bilang sama jemaat dan pengerja, kalau Anda sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kesukaanmu berdamai dengan orang. Tidak suka keributan. Saya jujur, saya sebagai gembala saudara, di hadapan Tuhan, saya nggak suka keributan. Nggak suka saya ribut. Mau direndahkan kek, dipitnah, dimaki, tetap saya damai. Hidup nggak tergantung kata orang. Dengar ya, hidup saya nggak tergantung kata orang, tapi hidupku ditentukan oleh firman. Hidup saudara nggak ditentukan oleh orang. Jadi begini, kalau saudara suka gara-gara orang Anda jadi nggak sejahtera, ada gara-gara orang lain, sikap orang lain jadi kita nggak bisa intim sama Tuhan, salah. Ya betul lah. Gara-gara orang, lihat wajah orang nggak bisa lagi nyembah. Sebelum dia datang masih bisa menyembah kita bahasa roh. Uriyalah mata kasyandayalam. Oh iyalah pada di situ dia wajah orang, apalagi orang itu langsung diam dia. Langsung dia hening sejenak. Tiba-tiba gantian. Orang yang baru datang itu langsung berbahasa roh. Oh Tuhan engkau dahsyat. Langsunglah mulai orang itu berkata. Munafik. Mulai dia bermain sandiwara. Lihat. Lagi terluka dia. Tapi kalau orang yang hidup dalam kasih. Dilempar, dibuang ke Pulau Patmos seperti Yohanes. Justru di Pulau Patmos Yohanes mendapatkan pengahyuan. Orang yang hidup dalam kasih tidak pernah bisa ditentukan, diukur kedamaiannya oleh keadaan. Justru dia yang menentukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Katakan amin, tepuk tangan lu bagi Tuhan Yesus.